Halo, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 kali ini. Kali ini kami akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia, tepatnya pada materi resensi. Kali ini materinya dibuat salah satu siswa SMK Negeri 18 Jakarta, yaitu siswa berasal dari kelas 11 OTP 2 sebagai berikut. Yang pertama, Ahmad Rifai. Yang kedua, Dwi Adi Nur Rahim. Yang ketiga, Rifki Adi Purwa. Yang keempat, Pradana Indra Samsi. Selamat menonton. Sebelum ke pembahasan materi, berikut ada daftar isi materi resensi, yaitu pengertian resensi, unsur-unsur resensi, tujuan resensi, jenis-jenis resensi, struktur resensi, dan manfaat resensi. Pembahasan yang pertama, pengertian resensi. Sebelumnya sudah tahu belum apa itu resensi? Kalau belum tahu, mari kita simak. Secara etimologi, resensi berasal dari Belanda, recensie, dan bahasa Latin recensio, recensere, atau juga revidere yang memiliki arti mengulas kembali atau melihat kembali. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Secara umum, resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya yang dinilai dapat berupa buku dan karya seni film atau drama. Yang kedua, tujuan dibuatnya resensi. 1. Mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Kedua, mengetahui latar belakang dan alasan sebuah karya dibuat. Ketiga, menguji kualitas karya dan membandingkannya terhadap karya lainnya. Keempat, memberi masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran. 5. Mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi. 6. Membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur resensi. Nah, unsur-unsur resensi dibagi sebagai berikut. A. Judul resensi. B. Menyusun data buku. C. Isi resensi. Lalu D. Penutup. Kita bahas secara perinci. Yang pertama yaitu judul resensi. Judul sebuah resensi mesti mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul resensi yang menarik akan memberi nilai lebih tersendiri. B. Menyusun data buku. Penyusunan buku dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, dimensi buku, dan harga. Ketiga, isi resensi. Isi dari resensi buku berisi tentang sinopsis, ulasan singkat buku dengan kutipan singkat secukupnya, keunggulan buku, kelemahan buku, rumusan kerangka buku, serta bahasa yang digunakan. Lalu yang keempat, penutup. Dalam penutup resensi, buku biasanya berisi tentang alasan kenapa
buku tersebut ditulis dan kepada buku tersebut ditujukan. Nah, pembahasan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi dibagi ada 3. Yang pertama, resensi informatif, yaitu resensi yang hanya menyampaikan isi dari resensi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Lalu yang kedua, resensi deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail pada tiap bagian atau babnya. Yang ketiga, resensi kritis, yaitu resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi biasanya kritis dan dibuktikan secara tulis. Ada identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, termasuk ke dalam struktur teks resensi. Mari kita jelaskan satu persatu. Identitas mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung seperti yang tampak pada teks ulasan film dan lagu. Orientasi. Bagian ini biasanya terletak di paragraf pertama, yakni penjelasan tentang kelebihan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh pengarang. Lalu ada sinopsis, berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Lalu analisis, berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Lalu evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat resensi. Yang pertama, bahan pertimbangan, memberikan gambaran kepada para pembaca tentang suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Lalu yang kedua, nilai ekonomis, mendapatkan uang atau imbalan serta buku-buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit buku apabila resensinya dimuat di koran atau majalah. Yang ketiga, sarana promosi buku. Buku yang diresensikan adalah buku baru yang belum pernah diresensi. Dengan demikian, resensi merupakan media untuk mempromosikan buku baru tersebut. 4. Pengembangan kreativitas. Semakin sering menulis, maka semakin terasa kebiasaan menulis untuk setiap individu. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kreativitas menulis.
Di sini ada contoh teks resensi dari sebuah novel Perahu Kertas. Lalu ada bagian teks resensi. Terdapat 3 bagian teks resensi. Ini adalah bagian pertama, ini adalah bagian kedua, ini adalah bagian ketiga. Komponen dalam penulisan resensi novel. Tema. Tema apakah yang diungkap dalam novel? Apakah tema yang diungkapkan itu menarik pembaca secara umum? Apakah tema sudah sering diungkapkan dalam seri cerita lain yang dibuatnya? Apakah dapat diterima sebagai kebenaran yang umum? Alur cerita. Bagaimana peristiwa-peristiwa diatur dalam cerita? Apa keunikan susunan peristiwa yang digunakan pengarang? Apakah ada pembaharuan susunan peristiwa dalam cerita itu? Lalu, penokohan. Bagaimana pengarang menciptakan watak atau karakter pada tokoh-tokohnya? Bagaimana sifat tokoh tersebut? Adakah keunikan dalam menciptakan watak tokoh? Sudut pandang. Sudut pandang apa yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita? Adakah keunikan dalam penggunaan sudut pandang? Latar cerita. Bagaimana latar cerita digunakan? Apakah latar ceritanya cocok dengan peristiwa? Nilai-nilai. Nilai-nilai apakah yang dapat diambil pembaca dari cerita? Adakah nilai-nilai baru yang dikembangkan? Bahasa dan gaya cerita. Bagaimana bahasa yang digunakan pengarang? Apakah cerita disampaikan dengan cara humor, serius, atau sinisme? Pengarang. Siapa pengarang cerita itu? Bagaimana latar belakang kehidupannya? Bahasa resensi sastra. Bagaimana bahasa yang digunakan ketika kita hendak meresensi sebuah karya sastra? Dalam hal ini, kita harus menggunakan bahasa resensi, umumnya singkat, padat, dan tegas. Pemilihan karakter bahasa disesuaikan dengan karakter koran atau majalah yang akan memuat resensi dan karakter pembaca yang menjadi sasarannya. Pemilihan karakter bahasa sangat erat hubungannya dengan penyajian tulisan. Demikianlah ulasan mengenai pengertian resensi beserta jenis, tujuan, struktur, manfaat, unsur-unsurnya, beserta contohnya. Semoga penjelasan di atas bermanfaat dan bisa menjadi referensi pengetahuan dalam memahami apa itu resensi secara benar. Terima kasih.